Akan tetapi yang dikatakan kaya di sisi Allah itu bukan melihat hartanya, akan tetapi melihat hatinya. Masih ingin sesuatu tidak? Yang dinamakan orang kaya itu ya enjoy saja. Yo karpe Allah sendiri. Allah menginginkan apa yang diperbuatnya untukku. Yaitulah orang-orang yang kaya itu karena sudah masuk di dalam al-ghani, kaya raya. Jadi hatinya selalu rela, selalu ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Inilah asyakur itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Inilah yang dimaksud kaya raya itu. Akan tetapi bagi orang-orang yang kufur akan nikmat-nikmatnya Allah, maka ia akan teradab di dalam kehidupan ini. Meskipun kelihatannya banyak uang, banyak kekayaannya, akan tetapi merana, sedih, sengsara hidupnya di dalam naroka, di dalam api yang ada di dalam dada-dadanya. Inilah tanda agar hati kita damai, aman, sentosa dari diri manusia kita sendiri, dari iblis setan kita sendiri, dari jin kita sendiri. Setelah itu bila kita sudah serahkan semuanya, sudah mencapai ketenangan jiwa, mencapai ke-enjoyan hati, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Itulah yang dimaksud syahadat, itulah yang dimaksud sholat, itulah yang dimaksud zakat, puasa dan haji itu. Itulah yang dimaksud rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Sudah di dalam keesaan Allah sendiri. Akhirnya bila sudah demikian, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yaitulah surganya Allah, nyata, al-haq. Tapi kita selama ini berharap-harap surga yang halusinasi, surga yang versi setan, surganya dajjal, surga yang penuh dengan kerakusan hati terhadap dunia. Jadi surganya sebenarnya bukan surga tapi neraka yang dicari-cari oleh manusia untuk kesenangan-kesenangan hawa nafsunya. Karena beragamanya, karena tauhidnya kepada setan, tauhidnya hanya kepada hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya, ya tidak ada tenang-tenangnya kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Inilah makna dari menyembah itu, yakni siap mati, matikan dirimu, mutu qabla antal maut. Menyembah itu adalah ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Selamatkan dari apa? Selamatkan dirimu dari dirimu. Selamatkan dirimu dari hawa nafsumu. Maka dari itu segeralah hijrah. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Agar apa? Agar ku anfusakum wa ahlikum naro, agar seluruh manusia, anak-anakmu, istrimu, kerabatmu, saudaramu, teman-temanmu, sahabatmu, semuanya agar terhindar dari api neraka. Apa maknanya? Terhindar dari api neraka supaya kita tidak menilai-nilai orang lain lagi. Itu maknanya.
Ketika manusianya sudah anfusakum, sudah selamat di sisi Allah, ya pasti manusianya sudah tidak berlaku lagi. Hanya Allah yang berlaku. Tentunya melihat apapun ya Allah yang ada, bukan manusianya lagi. Inilah makna dari Islam itu, makna dari selamat itu, makna dari persembahan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang demikian bukan hanya dimiliki oleh orang Islam saja, seluruh manusia berhak atas ini, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, berhak atas hal yang seperti ini. Kenapa? Karena seluruh manusia ya sama-sama ciptaan Tuhan. Karena manusia bukan ciptaan manusianya sendiri. Selama ini kan nyatanya kita tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena kita di dalamnya sudah menjadi pencipta sendiri-sendiri. Menjadi Tuhan-Tuhan tuh sendiri-sendiri, daripada dituhani, daripada diciptakan oleh Allah. Kalau sudah kita mengimani, mempercayai, meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, pasti apa yang berlaku di dalam aktivitas kita ya semuanya pun juga ciptaan Allah. Wong namanya makhluk. Makhluk itu bukan pencipta, tapi kita selama ini menolak bila kita tidak dikatakan pencipta. Yang ngaku-ngaku bisa duduk manusianya, inilah ciptaan manusianya. Yang ngaku-ngaku bisa minum seperti ini, seolah-olah manusianya yang bisa minum. Permisi ya, monggo ngopi-ngopinya. Dan dikira Allah tidak bisa duduk, tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa merokok, tidak bisa sholat, tidak bisa naik motor, tidak bisa bekerja, tidak bisa ke ladang dan sebagainya. Inilah kengeyelan hati kita selama ini. Karena sudah jadi hantu-hantu di dalam dada kita masing-masing. Pasti ngeyel terus dengan apa yang sudah ditetapkan Allah. Maunya atas ketetapan kemauan diri manusianya sendiri. Inilah kita selama ini terbukti bahwa kita selama ini tidak percaya, tidak yakin, tidak mengimani bahwa Tuhan itu ada. Yang ada hanya diri kita. Inilah kita selama ini, termasuk saya, sudah salah iman, sudah salah persembahan. Kita selama ini hanya menyembah salib-salib yang ada di dalam diri kita sendiri. Siapakah salib-salib yang ada di dalam diri kita sendiri? Kita selama ini terdinding, terhijab dengan diri manusia kita sendiri, sehingga kita tak bisa kembali, sehingga kita tak bisa menyaksikan Tuhan yang telah menciptakan diri kita sendiri. Kita ngata-ngatain orang nyembah salib, toh diri kita sendiri di dalam dada kita ternyata juga nyembah salib. Salib hawa nafsu kita sendiri, ya podo wae. Orang kafir mengolok-olok orang kafir. Itulah ketika datang apa yang kita keluarkan, mengolok orang lain, merendahkan orang lain. Sejatinya kita mengolok-olok, sejatinya kita merendahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita masih rendah kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Karena kita mementingkan nafsu angkara murka, nafsu setan, daripada mementingkan Tuhan yang telah mengatur diri kita. Kita lebih mementingkan aturan-aturan kita sendiri daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Maka dari itu, bila manusianya sudah mengislamkan dirinya, maknanya sudah mengembalikan dirinya kepada Tuhannya, maka seluruhnya tak ada satu makhluk pun yang bukan Islam.
semuanya Islam. Kenapa? Karena seluruh makhluk pun dihidupi oleh uripe Allah. Itulah tanda Islam itu ketika manusia itu mampu mengislamkan seluruh manusia, berarti dirinya sudah selamat di sisi Tuhannya.